Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita keluarkan Al-Quran, kita mengaji dulu ya. Nah silakan, Hafin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in hiftum farijalan aw rukbanan fa iza amintum fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Baqarah dari ayat 238 sampai 240. Berselindung aku kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Peliharalah semua salat dan salawat wusta dan dirikanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut dengan perang, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, salatlah. Sebagaimana Ia telah mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkan dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Dalam hal-hal yang baik, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sekarang Bu cek kehadirannya dulu ya. Alfanya, Alvin, Amanda, Anggun, Atifa, Aziza, Bella, Fahri Ramadan, Inaya Septiani,
Jenny Lorena, Jumahani, Latifatur Rahmi, Minda Zaskia, Nafisa Zahra, Putri Arini, Ratu Rani, Restu Sakina, Sukri Hamdala. Nah, alhamdulillah ini hadir seluruhnya ya. Nah, baiklah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini kita membahas tentang kelanjutan dari pembelajaran kemarin. Dicoba perhatikan ke depan. Slide yang telah Ibu paparkan di depan. Terlihat di depan? Terlihat? Dah. Berarti kita melanjutkan pelajaran KD 3.7 kemarin tentang respon bangsa Indonesia. Iya, jadi kalau kemarin apa yang kita bahas? Yaitu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Berarti untuk hari ini kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu kita melihat bagaimana dampak kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa Indonesia. Dah. Nih peta konsep kita. Mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia ada 4 aspek yang akan kita lihat. Yang pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua aspek politik, ketiga sosial budaya, yang keempat adalah pendidikan. Ya? Adapun tujuan pembelajaran kita, nanti anak ibu mampu menganalisis tentang beberapa bentuk dampak kolonialisme terhadap imperialisme. Itu untuk yang pengetahuannya. Untuk yang keterampilan, anak-anak ibu nanti bisa membuat sebuah tulisan berupa artikel. Carilah beberapa artikel, nanti satu artikel saja. Satu artikel nanti itu tolong kumpulkan sama ibu. Nah, maupun sikap yang harus kita capai di sini dari KI 1 dan KI 2 kita. Yang pertama adalah sikap sopan santun. Yang kedua adalah kerjasamanya. Lanjut lagi toleransinya. Nah, itu ada beberapa sikap yang akan kita capai di sini. Lanjut. Lihat enggak gambar di depan? Ada lihat? Itu gambar apa itu? Uang. Apa yang terlihat? Dengan mengamati gambar mata uang di atas, apa yang membedakan dari 3 mata uang tersebut? Apa bedanya? Pakai mic-nya, Nak. Apa bedanya? Dari mana bedanya? Gambar pertama. Lihat gambar pertama? Iya, DJ Fase Bank. Kemudian yang kedua? VOC. Yang ketiga adalah Republik Indonesia. Dan apa yang bisa Anda deskripsikan di sini atau gambarkan? Bagaimana perkembangan mata uang itu? Perkembangannya bagaimana? Sesuai dengan pemerintahannya. Nah, itu sedikit. Ini terlihat tujuan pembelajaran tadi. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Nah, untuk pembelajaran ini nanti kita menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Tipenya adalah tipe talking stick. Nah, tahu apa itu talking stick? Talking itu apa? Tongkat. Berarti nanti kita dalam pembelajaran menggunakan tongkat. Jadi kalau double stick itu tongkatnya itu siswa yang memberikan kepada siswa lain, berarti tanya jawab antara siswa. Tapi kalau talking stick itu nanti ibu yang memberikan tongkatnya. Dah, nanti kalau berhenti musiknya berarti siapa yang mendapat tongkatnya itu yang menjawab pertanyaan dari ibu. Udah jelas? Nah, itu nanti akan kita laksanakan.
Sebelum kita melaksanakan talking stick, kita lihat sedikit video ini. Film ini merupakan film, tapi kita persingkat saja nanti. Terus. Scheiße! Sieh doch hin, wo du gehst, du Lump! Fuselier. De geweer. Kom dicht, Bouvier. Poetsen. En let voortaan op waar je loopt. Sekarang Dinas. Jangan banyak tingkah. Nah, ini kehidupan masyarakat kita pada masa kolonial. Ayo pantang. Mari pantang. Mari pantang. Leja, cepat, bapakmu mau pergi. Ya, Bu. Ayo. Jah. Mau, cukup banyak. Kerbau yang paling bagus di desa kita. Katanya dia tidak begitu pandai membajak. Ini kerbau istimewa. Ada pusar kembar dalam bulunya. Apa ia punya kesaktian? Ya. Ku bikin sendiri untuk kau. Bagus sekali.
Pemirsa, kita lihat bagaimana penderitaan rakyat kita ya, rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Morgen wij al voor. Morgen. Druk. Wat dacht je? Midden in de pluk. Dan op voor een paar gulden. Koffie duur. Hallo saya. Daarbij. Salut. Bagaimana perasaannya melihat yang ini nih, gambarnya nih? Bagaimana perasaannya? Sedih, kasihan. Iya. Kau takut pada serdadu itu? Tidak, Ayah. Kau jangan takut. Lihat abangmu. Dia juga tidak takut. Masih ada enggak yang memang yang membajak sawah secara tradisional seperti ini, masih ada enggak di tempat masing-masing? Masih ada atau enggak? Masih, daerah mana itu? Masih ada enggak? Enggak. Bagaimana cara menggarap sawah sama saat sekarang? Pakai mesin. Iya. Harimau! Kejar, harimau! Kejar, lari! Kejar! Tadi ini ya. Harimau! Di batang bunuh harimau! Harimau! Reja, ada apa? Apa yang terjadi? Ada harimau, si Pangkang membunuhnya. Bukan betul, ada pusar kembar dalam bulunya. Aku akan mengobati kau dengan obat yang mujarab. Tidak berani menolong. Iya, kebetulan kita lima. Dilawan terus sama dia. Jangan sebut dia Raja So. Jangan. Lebih baik beri nama dia pahlawan. Kan lebih bagus. Tapi kamu tahu waktu kita hidup. Bupati tidak senang pada kalian. Kalian belum memberikan pundutan padanya. Itu haknya. Juragan, kami punya ayam dan beras. Kami akan mempersembahkannya. Ayam, beras. Apakah itu pantas? Kalian mau bikin malu bupati? Juragan, kami tidak punya apa-apa. Tidak punya uang, apapun tidak. Betul. Itu apa? Juragan, kalau tidak ada kerbau lagi, bagaimana saya membajak sawah? Apakah kalian ingin bupati malu di depan rakyatnya? Sini. Kasih, serahkan kerbau itu. Cepat. Ayah, Cepat serahkan. Saja.
Kembalikan si Pantang. Kembalikan. Kembalikan. Nah, kira-kira dari film tadi, apa saja penderitaan yang pernah dirasakan oleh bangsa Indonesia? Dari film tadi, apa saja? Ada enggak kebebasan di sana? Enggak, apa lagi? Nah, jadi itulah penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Tidak ada kebebasan sedikitpun bagi rakyat Indonesia. Nah, ini terlihat di sini. Ini film Max Havelaar. Lihat sampai belakang. Nah, ini film Max Havelaar merupakan sebuah karya seni pertunjukan yang dirilis tahun 1976. Nah, film ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama, juga ditulis oleh Multatuli yang dikenal dengan nama aslinya adalah Edward Douwes Dekker, yang merupakan tokoh Belanda yang sangat kontra atau sangat berlawanan dengan penjajahan di India Belanda. Ya, itu yang ini buku Max Havelaar yang akhirnya difilmkan berdasarkan pengalaman tentang penindasan kaum pribumi yang dilakukan oleh para penjajah. Nah, ini berlatar belakang di daerah Lebak. Ini tentara Belanda terlihat mengawasi. Nah, tadi sudah aku katakan bahwa tidak ada sedikit pun kebebasan bagi rakyat Indonesia. Jadi mereka selalu mengawasi daerah yang mereka kuasai. Nih, untuk memperdalam materi kita tentang dampak di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, kita bagi kelompok. Nah, kita bagi atas 4 kelompok. Kelompok pertama itu tentang kelompok aspek ekonomi. Dengarkan namanya ya. Kelompok pertama yang ekonomi alfanya, Sukri, Restu, Atifa, Nafisa. Paham? Kelompok 2, Alvin, Amanda, Ratu, Minda Zaskia, Anggun. Kelompok ketiga tentang sosial budaya, Aziza, Bella, Fahri, Jumahani, dan Inaya. Kelompok keempat tentang pendidikan, aspek pendidikan, Jenny Lorena, Latifatur Rahmi, Putri Arini. Nah, sekarang silakan duduk di kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, silakan duduk kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, ini membagikan LKPD-nya, membagikan bahan ajarnya. Nah, ini bahan ajar yang Ibu bagikan, silakan dibuka juga link-link yang telah Ibu kirimkan ke grup WA-nya ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini untuk yang dampak kolonialisme dan imperialisme ini kita bagi atas 2 kali pertemuan. Untuk yang pertemuan ini nanti talking stick kita itu adalah tentang ekonomi dan politik dulu. Nanti untuk pertemuan kedua kita lanjut untuk yang sosial budaya dan pendidikan. Nah, silakan dibaca dulu untuk yang kelompok ekonomi dan politik dulu. Silakan dibaca bahan ajarnya.
kelompok lain juga bisa membaca untuk membantu. Jadi sebelum Ibu kita mempraktekkan atau menjalankan pembelajaran dengan tipe talking stick, kita baca dulu materi kita itu bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, baik yang berupa print out ataupun yang dari link yang sudah Ibu kirimkan. Dan silakan dibuka HP-nya kalau ada link-link yang Ibu kirimkan di WA-nya. Silakan dibaca materinya dulu. Silakan dibaca. Yang print out juga boleh, yang dari buku sumber juga boleh. Silakan. Buku sumber itu halaman yang tentang politik ekonomi dan politik adalah halaman 338 sampai 344. Silakan dibaca dulu, Bu kasih waktu untuk membaca. Silakan dibaca. Nah, Bu kasih beberapa menit, silakan dibaca dulu materinya tentang kehidupan ekonomi dan politik. Silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, silakan diskusi ya. Ini kelompok dibentuk untuk diskusi, silakan diskusikan. Silakan didiskusikan bagaimana kehidupan ekonomi dan politik pada masa kolonialisme dan imperialisme. Silakan dipahami, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Dah, anggota silakan diskusi nak. Nah, ini diskusinya Ibu nilai ini ya, kerjasamanya, bagaimana tanggung jawabnya dalam diskusi.
Ibu melakukan penilaian langsung ya. Udah oke? Udah paham tentang kehidupan ekonomi dan politik? Udah? Sudah? Bisa kita lanjutkan dengan talking stick-nya? Bisa? Atau Bu tambah waktu untuk memahami materi dulu? Ditambah? Ya silakan. Nah ini lebih fokuskan ke yang ekonomi dan politik ya. Nanti ini yang kelompok yang akan memang Ibu tanya dulu nanti melalui talking stick. Yang kelompok yang sosial budaya dan pendidikan juga bisa nanti menolongnya atau membantu. Dah, kita mulai lagi talking stick kita ya. Dah, kelompok ekonomi di mana tadi? Oh ini. Nah silakan. Nih Bu kasih stick pertama. Nih Bu jadikan roll. Berarti di mana nanti mesti berhenti. Berarti bergulir sini ya. Nanti yang 5 ini dulu nanti menjawab. Nanti kalau kelompok lain bisa membantu silakan dibantu. Oke? Oke, silakan. Oke, siapa yang dapat sticknya? Atifah. Dah, pertanyaan yang pertama. Yang lain boleh membantu. Sana Atifah tidak bisa menjawab, silakan dibantu. Pertanyaan yang pertama. Apakah nama jalan raya yang berada di Pulau Jawa yang sampai sekarang masih bisa kita gunakan dan jalan ini merupakan dampak dari kolonialisme dan imperialisme? Apa nama jalannya, Nak? Apa nama jalannya? Jalan Anyar Panarukan. Jalan apa? Jalan Anyar ke Panarukan. Anyar? Ke Panarukan. Panarukan. Betul atau salah? Iya, Anyar Panarukan. Iya. Tahu enggak jalannya Panarukan itu seperti apa? Panjang atau pendek? Panjang. Ini hasil apa ini? Hasil pemerintah siapa dulu yang membuat ini? Yaitu zaman kolonial di bawah pimpinan atau pemerintahan Diandels. Nah, Diandels. Nah, ini memang sampai sekarang masih difungsikan. Dah, kita lanjut. Adalah kunci
untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau Oke, didapatkan oleh Alfanya. Pertanyaan yang kedua. Munculnya sistem ekonomi kapitalisme merupakan dampak dari kolonialisme dalam bidang ekonomi. Apakah yang Ananda ketahui tentang kapitalisme? Apa yang Alfanya ketahui tentang kapitalisme? Bisa dijawab, nak? Kalau tidak, silakan dibantu oleh teman kelompoknya. Silakan. Yaitu perekonomian yang menekankan kepada pemilik modal, yakni kekayaan orang kaya. Berarti itu kapitalisme? Berarti kapitalisme itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Jadi pada zaman kolonialisme orang kaya itu lebih, atau pemilik modal itu lebih berkuasa. Nah, yang lain ada pertanyaan, ada apa yang ragu? Ada enggak yang ragu? Paham tentang kapitalisme? Sebelumnya paham enggak tentang kapitalisme? Paham enggak sebelumnya tentang kapitalisme? Sebelumnya paham? Paham? Berarti hari ini tambah paham ya? Iya, oke, kita lanjutkan. Raihnya laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu. Nah, siapa yang dapat sticknya? Sukri. Dah, silakan. Pertanyaan yang ketiga dalam bidang ekonomi. Dekatkan mic-nya, nak. Oke, Bu. Dengarkan. Pertanyaan yang ketiga. Salah satu dampak ekonomi pada masa kolonialisme dan imperialisme yaitu dikuasainya komoditas-komoditas ekspor yang sesuai dengan permintaan pasar di Eropa. Apakah perbedaan jenis komoditas ekspor zaman kolonial dengan jenis komoditas ekspor zaman sekarang? Silakan Sukri. Nah, yang lain juga bisa membantu, kelompok lain. Nah, silakan jawab. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Ibu. Komoditas ekspor zaman koloni yaitu mengekspor gula, tebu, dan tembakau. Sedangkan komoditas ekspor zaman sekarang mengekspor karet, sawit, dan kakao, Bu. Kakao, tahu enggak apa itu kakao? Coklat. Iya, coklat. Iya, berbeda enggak jenis ekspornya? Ekspor itu apa? Ekspor itu apa? Mengirimkan barang ke luar negeri atau menjual barang ke luar negeri. Mana yang lebih baik, ekspor kita atau impor? Mana yang lebih baik, kita mengekspor atau mengimpor? Kalau mengekspor kita menjual ke luar negeri, kalau mengimpor kita membeli barang dari luar negeri kita masukkan ke dalam negeri. Mana yang lebih bagus? Ekspor. Ini nanti akan menambah devisa negara kita. Semakin banyak kita mengekspor maka semakin makmurlah rakyat suatu negara. Nah, berarti sekarang tadi kita bedakan apa jenis komoditas ekspor zaman kolonial dengan zaman sekarang. Terlihat bedanya tadi? Nah, selain sawit, apa lagi tadi itu? Karet dan kakao, apa lagi yang memang diekspor oleh Indonesia zaman sekarang? Batu bara, boleh, apa lagi? Minyak bumi ya? Timah, apa lagi? Nikel. Oke, bagus. Tapi kalau zaman kolonial itu lebih ke gula, tebu, dan tembakau. Nah, sekarang kita masuk lagi pertanyaan yang keempat.
di angkasa, warnai bintang di jiwa. Siapa yang dapat? Nafisa. Pertanyaan yang keempat. Dan Nafisa? Yang lain boleh membantu? Apa yang dimaksud dengan ekonomi uang? Karena pada zaman kolonial itu terjadi yang namanya ekonomi uang. Apa yang dimaksud dengan ekonomi uang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ekonomi uang adalah kondisi ekonomi di mana masyarakat menggunakan uang sebagai sarana dan transaksi dalam pembayaran. Iya, berarti pada masa kolonial inilah masyarakat Indonesia mengenal yang namanya uang. Makanya praktek barter yang sebelumnya kita kenal di Indonesia dirubahlah dengan praktek uang. Ini berdampak positif atau negatif ini? Positif. Iya positif. Iya ada positifnya. Kalau negatifnya apa kira-kira dampaknya ini? Kalau dikenalnya uang. Banyaknya? Apa yang banyak? Kalau uang itu biasanya sensitif dengan apa? Korupsi apa lagi? Iya. Kalau utang bagaimana? Utang. Iya, praktek uang itu terkait dengan utang. Iya, maka dengan zaman kolonial ini mulailah Indonesia yang mengenal namanya praktek utang. Nah, praktek utang. Jadi ini adalah dampak negatif dari dikenalnya ekonomi uang pada zaman kolonial. Oke, kita lanjut. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Nah, silakan siapa yang dapat tadi? Atifa. Dengarkan, kebijakan Belanda di Indonesia selalu bersifat diskriminatif. Coba jelaskan bagaimana pendapatmu tentang diskriminatif ini. Silakan. Diskriminatif itu baik atau buruk? Buruk. Apa itu diskriminatif? Apa itu diskriminatif? Apa? Boleh, bisa Atifa jawab? Enggak nak, silakan. Kelompoknya dulu. Kalau enggak bisa anggota kelompok ekonomi, silakan bantu dengan kelompok yang lain. Yang kelompok pendidikan boleh juga. Diskriminatif itu sama dengan tindakan yang semena-mena. Iya, boleh juga. Silakan. Apa lagi? Apa bentuk jenis diskriminatif pada masa kolonial Belanda itu? Yo, contohnya yaitu golongan kulit putih dari Belanda. Terus? Atau keturunannya menjadi golongan utama masyarakat Tionghoa di golongan kedua dan pribumi di golongan terakhir karena Belanda berkepentingan untuk terus memecahkan bela rakyat. Iya, boleh juga. Ada enggak yang mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Jenny Lorena, silakan. Silakan dibantu. Ini belum lengkap menurut Ibu ini. Bentuk diskriminatif yang terjadi pada zaman kolonial Belanda ini seperti apa? Silakan, bagaimana pemahaman Jenny? Iya terjadi diskriminatif, ya bacakan. Kebijakan pemerintahan Belanda di Indonesia selalu bersifat diskriminatif. Seperti misalnya stratifikasi dalam masyarakat di Hindia Belanda, yaitu golongan orang kulit putih Belanda atau keturunannya menjadi golongan utama. Masyarakat Tionghoa di golongan kedua dan di pribumi di golongan terakhir. Karena Belanda berkepentingan untuk terus memecah belah rakyat di Indonesia.
bahkan antar suku di sebuah wilayah. Hal ini tentunya bermanfaat untuk mencegah persatuan nasional. Dapat memanfaatkan beberapa dari mereka yang kooperatif untuk kian menancapkan hegemoni Belanda di Nusantara. Dah, itu bentuk diskriminatifnya udah dapat dicerna tadi itu. Adanya bentuk stratifikasi dalam masyarakat. Apa itu stratifikasi? Golongan-golongan, iya golongan-golongan. Nah ini konsep ini juga bisa kita pinjam dari konsep sosiologi. Ini apa itu stratifikasi? Apa itu stratifikasi? Ayo. Nih kita menggunakan pendekatan ilmu sosiologi. Ini apa itu stratifikasi? Iya. Apa itu? Ada orang Eropa, ada orang Timur Asing, ada orang pribumi. Apa itu? Golongan. Iya golongan. Lebih tepatnya apa? Lapisan-lapisan dalam masyarakat. Jadi perbedaan-perbedaan ini nanti mewujudkan namanya diskriminatif. Terjadinya diskriminatif apalagi terhadap kaum pribumi. Tahu itu kan kaum pribumi itu apa? Apa itu kaum pribumi? Apa itu kaum pribumi? Yaitu rakyat biasa. Jadi di sini rakyat biasa ditindas. Ini bentuk diskriminatifnya. Lanjut kita pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir untuk kelompok ekonomi. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir untuk kelompok ekonomi. Setelah ekonomi lanjut kita nanti ke politik. Berikanlah contoh bentuk kolonialisme dan imperialisme yang terjadi pada zaman sekarang, terutama dalam bentuk ekonomi. Apa contohnya? Iya, apa contohnya? Yang lain juga boleh membantu. Zaman sekarang, contohnya zaman sekarang kasus Freeport di Irian Jaya yang merupakan tambang emas terbesar namun pengelolaannya dimiliki negara Amerika. Salah atau betul itu? Betul atau salah? Betul. Betul. Iya betul. Betul. Itu bacanya Freeport atau Freeport itu? Freeport. Freeport. Ini terletak di mana? Di Irian Jaya, Papua. Yaitu di Papua. Inilah yang merupakan keunggulan dari Papua. Kekayaan yang dia miliki, sumber daya alam yang dia miliki. Nah, jadi penguasaan Freeport pada saat sekarang itu sudah merupakan bentuk kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia. Ini harus waspada kita atau sebagaimana ini? Waspada. Seharusnya pengelolaannya bagaimana? Ini kan di tangan Amerika, ini pengelolaannya di tangan Amerika. Seharusnya itu pengelolaannya berada di pemerintah Indonesia. Nah, barakan nanti Nanda Ibu ke depannya supaya sumber manusia kita itu meningkat sehingga kita bisa mampu mengendalikan sumber daya alam yang ada di negara kita. Oke? Dah, selesai yang di ekonomi, aspek ekonomi, kita pindah ke yang politik. Mana kelompok politik? Oke, kasih sticknya kelompok politik. Nah, kita lanjut. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Oke, siapa yang dapat?
tanganlah kita dulu untuk kelompok yang peliti ini. Siapa yang dapat tadi? Minda, silakan Minda. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana struktur pemerintahan zaman Belanda? Masih adakah pengaruhnya dalam struktur pemerintahan RI sekarang? Ada enggak pengaruhnya? Struktur pemerintah yang dulu dengan yang sekarang, zaman Belanda, ada enggak kontribusinya sana? Ada enggak sumbangan terbesarnya? Silakan dijawab. Kalau Minda enggak bisa, silakan dibantu oleh teman kelompoknya. Kalau teman kelompoknya enggak bisa, silakan dibantu oleh kelompok lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jika dibandingkan dengan keadaan struktur pemerintahan di Indonesia sekarang, yakni untuk kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden. Saat dulu dipimpin oleh seorang raja, di setiap daerah berkuasa seorang bupati. Dulu bupati merupakan pegawai kolonial dari Belanda. Sekarang bupati berada di bawah gubernur yang harus bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri. Iya. Jadi kalau dulu kepala negaranya adalah raja, kalau sekarang adalah presiden. Dah, yang kepala negaranya waktu itu tuh bagaimana? Berfungsi enggak kepala negara waktu itu, raja itu pada masa zaman kolonial? Tidak. Bagaimana posisi raja pada saat itu? Memang berfungsi atau tidak? Tidak. Jadi dia memang diperintah oleh kolonial. Dah? Kita lanjut. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Oke, siapa yang dapat tadi? Ratu. Pertanyaan yang kedua untuk bidang politik. Apakah maksud dari dualisme kepemimpinan pada masa pemerintahan kolonial? Apa maksudnya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Maksudnya pemerintah India, Belanda, dan pemerintah pribumi. Betul atau salah? Betul atau salah? Apa yang dimaksud dengan dualisme pada masa pemerintahan kolonial? Yaitu jawabannya? Pemerintah pribumi di sini siapa maksudnya? Raja. Pemerintah kolonial Belanda di sini, pemerintah India Belanda adalah Belanda. Berarti ada dualisme kepemimpinan di sini. Nah, sama dengan zaman setelah keluarnya Super Semar, itu ada dualisme kepemimpinan Indonesia, Soekarno dan Soeharto. Sama seperti ini yang pada zaman kolonial juga pernah terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu antara pemerintah Belanda dengan para raja di Indonesia. Oke, bisa dipahami? Bisa. Lanjut lagi. Oh, sudah. Berarti sampai di sana talking stick kita. Untuk pelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya itu nanti kita talk sticknya kita lanjutkan, yaitu dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Nah, yang bidang ekonomi, yang aspek ekonomi, bagaimana kesimpulannya, Nak? Bagaimana kalian memahami tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi? Apa saja dampaknya? Silakan dijawab. Apa dampaknya?
Dah, kelompok lain juga bisa membantu. Apa dampaknya, Nak? Ya, silakan, Pin. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. 1. Monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. 2. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. 3. Praktek monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. 4. Dalam mengeksploitasi tanah jajahan, VOC memanfaatkan para penguasa tradisional atau menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. 5. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya perdagangan perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. 6. Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan Belanda. 7. Dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenal sistem uang. Sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk memulai mengenal pinjaman modal. Namun mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomiannya. Nah, tepuk tangan untuk Alvin. Nah, tepuk tangan ya, bagus. Nah, bisa enggak dipahami yang dikatakan oleh Alvin tadi? Jadi dengan kolonialisme, imperialisme ini ada beberapa dampak positif dan dampak negatif dalam bidang ekonomi. Dalam bidang yang negatifnya yaitu adanya eksploitasi di bidang dalam sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kalau dampak positifnya apa tadi? Apa dampak positifnya? Ada nggak dikatakan tadi? Dikenalnya tanaman baru. Iya, itu adalah dikenalnya jenis tanaman baru. Itu merupakan pengalaman baru atau ilmu baru bagi bangsa Indonesia. Dah, mungkin sampai di sana pembahasan kita untuk materi tentang dampak ekonomi dan politik. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Dah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, sebelum kita pulang, silakan Ketua kita bersyukur dulu ya. Sebelum kita pulang kita bersyukur dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan pulang, hati-hati di jalannya.